Selanjutnya kita lanjut ke view part 4 atau ke bagian 4. Kita lanjut untuk menambahkan data. Jadi karena sudah, kita lanjut ke data ini juga sudah, kita lanjut ke bagian perawat jaga. Kita lanjut ke perawat jaga. Jadi ini kita lihat dulu pasien yang rawat inapnya. Nah, dari tampilan seperti ini, jika kita pilih salah satu pasien rawat jaganya, kita coba cek Speedo. Jadi perawat jaga yang bertugasnya itu Starla. Dari sini sudah muncul tabel perawat jaga yang menangani pasien ini. Dengan cara kita lihat di Visual Studio Code, kita ke data detail perawat jaga. Nah, di sini muncul, kita samakan seperti video-video sebelumnya, kita samakan bagian database-nya. Perawat jaga. Jadi ini hanya ada ID karyawan dan ID rawat inap. Sini kita tambahkan nama perawat, email, telepon. Jadi sini ada data detail perawat jaga. Nah, sini dia kembali ke kontrol, nah kemudian dia kembali ke delete, lalu dia kembali ke data detail perawat jaga. Nah, coba kita lihat juga di user interface nya, data detail perawat jaga. Nah, di sini assets, dia kembali 2 kali ke aset, kemudian dia kembali ke connector.php. Di sini ada data perawat jaga, silakan memilih pasien rawat inap. Ada data, ada ID rawat inapnya juga. Di sini nama dipisahkan lagi, tanggal lahir di garis lurus, jenis kelamin. Jadi ada nama, tempat, nama, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Di sini untuk tampilan untuk go-nya, tombol. Jadi di sini jika kita klik, silakan pilih pasien, kita pilih Dante tadi, kita klik go, maka akan muncul di sini perawat jaganya itu atas nama Starla. Jadi di sini hanya menampilkan nama dan juga emailnya. Jadi perawat yang menjaga pasien ini itu perawat jaganya itu atas nama Starla. Jadi di sini kenapa satu? Kita coba lihat di database, kita lihat di karyawan atas ID. Nah, kita lihat tadi di rawat inap, ID rawat inapnya itu 1, jadi kita lihat di karyawan atas nama Balmon 3. Kita coba cek Balmon. Jadi di sini terjadi kesalahan karena awalnya itu kita input secara manual. Jadi sini kita coba lihat di detail perawat jaga. ID karyawan, ID rawat inap. Dan di sini kita isi dulu secara manual, ganti menjadi 3. Ini kita ganti 3. Lalu ID karyawan ini boleh kita ganti, menjadi 1. Jadi di sini kita sekadar cuma mengganti ID-nya. Coba lihat. Nah, di sini terdapat kita salah ini. Ya. Sini kita buat saja seperti tadi. Ini
jaganya itu Starla. Jadi dia akan tetap menjadi Starla, sedangkan silakan pilih passwordnya itu tetap, nanti kita bisa ganti lalu kita klik data detail perawat jaga. Jadi tadi kita belum menghubungkan koneksi internet seperti ini. Untuk tampilan perawat jaganya seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke kebersihan, monitoring kebersihannya. Nah, di sini ketika kita klik ingin melihat di bagian data ruang, itu kita tinggal glow, kemudian kita bisa lihat di sini. Jadi data cek kebersihan ini kita lihat yang di bagian diberi tanda tabel merah ini, kita lihat di bagian data cek kebersihan. Jadi itu tabel merah itu kita gunakan script yaitu btn danger. Jadi dia ada tabel merah cleaning service-nya itu. Jadi ketika ruangnya itu kotor atau sangat kotor, itu akan dengan otomatisnya dia muncul atau punya tanda tersendiri, yaitu dengan tabel yang kita warnai dengan merah ini. Jadi jika muncul tanda merah seperti ini, itu artinya ruang itu statusnya itu sangat kotor. Jadi jika kamarnya bersih, itu kita bisa lihat di tabel yang tidak diwarnai merah atau warna putih seperti ini. Jadi jika tabelnya berwarna merah seperti ini, artinya ruang tersebut, ruang atau kamar juga seperti itu, jadi dia punya tanda merah seperti ini. Jadi jika cukup kotor, itu mempunyai warna tersendiri juga, itu warna kuning. Jadi sini kita buatkan agar pengguna monitoring kebersihan ini dia bisa mengetahui, dia bisa memilih status untuk memberikan penyampaian yang dia lihat waktu masuk ke dalam kamar tersebut. Jadi jika dia memberikan status pilihan yang sangat kotor, nah di sini tanggalnya itu seperti tanggal 2. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk cek kebersihan ruang dan kamar. Jadi untuk kuningnya itu dia mempunyai teks tersendiri atau script tersendiri, yaitu dengan cara warning. Kemudian untuk cek kebersihan kamar ini sudah kita bagi menjadi 2, yaitu kamarnya itu kita bisa klik, kemudian ruangnya juga. Jadi seperti itu. Jadi jika inisiatifnya memberikan status pilihannya itu, bisa dia memilih dengan pilihan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang pertama itu sangat kotor, kedua itu cukup kotor, yang ketiga itu sedang dibersihkan, dan yang keempat itu bersih. Jadi jika kita membagi 2 ruang, yaitu dua tabel, yaitu tabel sebelah itu dengan besarnya itu 4, kemudian tabel sebelahnya itu dan besarnya 8. Jadi dia itu include, kemudian di sini dia kembali 2 kali ke aset, lalu dia kembali ke cdnb 4.php, kemudian dia kembali 1 kali ke aset, lalu ke nav.php. Jadi ini untuk cek kebersihan kamar dan cek kebersihan ruang. Jadi karena sudah kita gabungkan, maka di sini kita tulis saja data cek kebersihan. Jadi ini untuk data cek kebersihan kamar dan ruang. Jadi di sini data cek kebersihan. Di sini dia kembali ke view, kembali 1 kali, kemudian dia kembali lagi ke data cek kebersihan kamar.
jadi dia kembali lagi ke file data cek kebersihan. Jadi seperti ini tampilannya untuk cek kebersihan, monitoring kebersihannya itu seperti ini. Jadi tadi di ruang kita sempat bahas tadi tentang tabelnya itu yang sudah berwarna merah, yang kita kasih tanda merah itu artinya sangat kotor. Begitu juga dengan kamar, sama artinya yang merah itu juga sangat kotor, yang kuning itu juga cukup kotor.